Selamat datang di dunia pergibahan. Hai Gibi, kembali lagi dengan Ratu Gibah. Aduh, ini ya, ada sebuah kasus yang dulu sempat viral dan sekarang viral lagi. Karena aku juga nggak ngerti loh, kata terinspirasi itu sebenarnya sewajarnya, seyogyanya itu harusnya meminta izin sama yang menginspirasi atau enggak. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau menurut orang lain sih aku nggak tahu ya, atau ketentuan gue nggak tahu. Tapi kalau menurut aku pribadi, apapun yang terkait dengan kategori menginspirasi, mbok ya lebih enak kita info lah sama orang yang kita terinspirasi, karena ujung-ujungnya kayak kita kulonun lah, kayak permios gitu, permisi. Kenapa ya aku ngomong soal inspirasi dan terinspirasi ini? Karena hal ini. Betul, ada status bahasa Inggris dari salah satu keluarga, yaitu saudara kembar dari si korban yang terkena kasus pembunuhan oleh cyanida. Yang dulu kopi Vietnam itu kan viral banget kan. Jadi kadang-kadang sempat ada tweet, lu kalau kesel sama orang kita kasihnya kopi Vietnam, ya kan, karena kopi Vietnam yang diminum ternyata mengandung cyanida. Itu juga pertama kalinya aku tahu bahwa cyanida itu memang benar-benar ada, karena aku tahu cyanida itu dari detektif Conan. Kan orang banyak mati karena cyanida gitu kan. Terus detektif Conan itu mencium dari aroma cyanida, katanya kan ada kerasa gitu kan dari jenazahnya. Kalau di kartunnya, kalau di komiknya, tapi di kenyataannya aku baru benar-benar tahu ada cyanida itu ya gara-gara kasus kopi Vietnam ini gitu, kayak Jessica sama si Mirna ini. Jadi seperti yang tadi aku bilang, saudara kembar si korban ini membuat status, mbok ya kalau bikin film terkait kasus saudara kembar saya, ya minimal izin lah ke saya gitu loh. Jangan udah ujung-ujung langsung bikin filmnya tapi nggak nginfo nih ke keluarga gitu. Karena memang kasus kopi Vietnam ini yang cyanida ini dibikin menjadi drama seri di WeTV yang judulnya Cyanida. Ya walaupun memang si produser dan yang lainnya itu tidak ngomong bahwa itu benar-benar kisah nyata dari kasus cyanida itu, karena kan ada beberapa yang agak dilebayin, seperti si yang korban itu ternyata penyuka sesama jenis, terus juga bapaknya ternyata mafia gitu. Itu kan nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi mbok ya karena terinspirasi, seharusnya kan minta izin lah gitu loh, walaupun memang ceritanya tidak sama seperti kenyataan. Apa ya komentar para Gibi terkait status dari saudara kembarnya ini? Pertama, dari Arif Villa, intinya kembaran ini bilang kenapa bikin film atau series yang ngungkit kesedihan mereka dan gak izin sama sekali. Aduh, aku kira udah izin. Ya kali gak izin sih. Bener, aku juga waktu lihat kan aku juga salah satu VIP member di WeTV buat nonton drama-drama China kan. Nah cuman pas lagi ada iklannya dari WeTV, ada drama series cyanida, aku pikir itu sudah minta izin nih sama keluarga, karena kan semua orang tahu kalau kasus pembunuhan cyanida pasti akan berpatok pada kopi Vietnam ini. Dan ini kan termasuk kasus yang cukup viral, karena aku pun juga ketika pada saat itu kasus itu termasuk orang yang melihat jalannya penyelidikan, sampai kita ada teori konspirasi di kantor aku. Jadi ada tim sebenarnya yang melakukan pembunuhan adalah bapaknya, ada tim yang melakukan pembunuhan ternyata suaminya, ada tim yang melakukan pembunuhan adalah Jessica-nya gitu kan. Ada juga yang ngaco, ada yang ngomong ada tim yang melakukan pembunuhan adalah si pemilik kafe. Jadi mereka debat gitu kan, debat kusir gitu kita semua waktu itu. Aku waktu itu sebagai tim
yang menganggap bahwa kemungkinan suaminya, karena kan dulu kalau nggak salah tuh sempet ada ada asuransi dari si korban ini gitu. Jadi kan yang kena kan adalah suaminya. Jadi aku bilang kemungkinan karena mau ngambil asuransi nih. Terus ada yang bilang kemungkinan Jessica nih, karena kan seharusnya si Jessica yang pertama kali datang dan nutupin pakai tas. Terus ada juga bilang jangan-jangan bapak kata kayak gitu. Ya akhirnya terbukti bahwa aku salah, temen aku yang bilang bapaknya juga salah. Yang benar adalah yang melakukan pembunuhan adalah si Mbak Jessica ini gitu. Jadi memang dulu itu kasus itu viral gitu. Jadi ketika memang ada WTV drama series cyanida, pasti langsung kepantrinya ke situ. Dan aku pikir sudah izin, ternyata belum. Oke, lanjut. Dari Jihyun Petzi, cuma kalau bisa memang minta izin dengan baik dan benar, bagus kok dibikin filmnya. Banyak kasus-kasus kriminal di USA dibikin film di Hollywood, tentunya karena berdasarkan cerita nyata. Mereka interview orang-orang terkait dan meminta izin serta hanya menambahkan bumbu drama sedikit. Di Indonesia cuma pakai kata terinspirasi. Well, kata dia gitu. Ya memang tadi benar kata aku bilang, kalau perkara terinspirasi ya sebenarnya minta izin. Walaupun ceritanya tidak sama. Kalaupun mau ceritanya sama juga minta izin. Sampai sejauh apa samanya itu dan apa yang ditambahkan di situ. Itu loh. Ya nggak ngerti juga sih, mungkin pemikiran aku sama Jil Young ini mungkin sama, tapi kalau orang lain mungkin beda, karena ya mungkin ada yang bilang terinspirasi gak usah minta izin. Nah, tapi kalau aku menjadi seorang produser ataupun penulis skenario, karena terinspirasi, kalau bisa meminta izin ya meminta izin. Oke, lanjut. Dari Zea Akon, tapi jujur aku dulu sangat mengikuti berita kasus ini dari awal sampai akhir. Sidangnya aja aku selalu nonton siaran live-nya, jadinya sedikit-sedikit tahu ilmu hukum dalam persidangan. Dan kasusnya udah beres pun jarak berapa tahun aku nonton ulang di YouTube. Aku rasa kasus fenomenal pantas untuk dijadikan sebuah film, karena memang pada masa itu kasus ini benar-benar fenomenal. Ya benar, kalau misalnya kasus fenomenal, apalagi kan penggunaan cyanida itu kan pembelian cyanida itu kan bukan pembelian yang secara cuma-cuma bisa dibeli gitu kan. Jadi kalau misalnya memang fenomenal dan memang bagus untuk kita tonton, untuk kita mengerti secara hukum, ya nggak apa-apa dijadiin film. Tapi ya minta izin sama keluarga gitu. Lanjut dari Sagittarius 12/12/90. Jahat banget sih kalau memang gak izin dulu, pastilah luka keluarga korban sakit lagi kalau kayak gini. Ini kesakitan buat mereka lah, lebih malah dibikin film, kata dia gitu. Dia bilang kesakitan buat keluarga malah dibikin film. Lanjut dari Red Sky B. Dan buat mbaknya, emang bapak anda mafia, emang saudara anda lesbi, dia cuma ambil kasusnya aja, kasus kopi cyanida, nggak lebih. Jadi stop bedain sama based on true story sama inspirasi by event, paham kan? Nah ini yang tadi aku bilang, yang si Red Sky ini mungkin dia tipikal orang yang kalau terinspirasi ya nggak usah minta izin, nggak apa-apa gitu loh. Jadi makanya dia bilang ya bukan based on true story, ngapain dia minta izin, yang penting kan cuma terinspirasi. Ya aku nggak ngerti ya dalam hukum kita ataupun dalam secara harafiah konten dalam tata krama terinspirasi itu boleh minta izin atau enggak. Tapi kalau aku di posisi sebagai produser ataupun penulis skenario, kalau misalnya aku terinspirasi, kalau aku itu kenal ataupun misalnya akan berpeluang ini akan heboh atau bagaimana gitu, dan memang bisa meminta izin sama mereka, memiliki akses untuk meminta izin, aku akan meminta izin gitu loh. Lanjut dari Puput Tamiza. Lagian adegan bahaya gitu dijadiin series, gobloknya banget produsernya. Masa di seriesnya ada adegan ciuman sesama jenis? Haduh kacau, nggak Indonesia banget. Ntar ditonton remaja Indo terus ditiru dah tuh. Nah bener ya, di WTV ada adegan ciuman sesama jenis. Nah gue gak ngerti nih, itu si KPI nyampe gak ke WTV? Apa KPI cuma buat TV-TV yang kayak stasiun televisi yang memang kita tonton di TV digital gitu ya? Kalau misalnya di aplikasi kayak WTV, IQIU itu kayaknya gak masuk KPI gitu ya. Jadi ciuman sesama jenis diperbolehkan. Gak ngerti juga nih ranahnya KPI sampai mana gitu loh. Kadang-kadang bisa sampai ke YouTube, kadang-kadang gak sampai gitu loh.
itu cuma sama jenis biji mana ketika tapi kan di bioskop juga kadang-kadang suka ada tulisan sudah lulus sensor. Berarti kalau di WeTV nggak ada kata-kata lulus sensor gitu ya, jadi nggak disensor dulu. Nggak ngerti di dunia perfilman, aku juga bingung. Yang penting yang jelas, apapun terkait Kopi Cyanida ini, drama seriesnya, ambil maknanya, tapi jangan ditiru ya kan, karena apapun perbuatan yang membuat nyawa seseorang melayang itu tidak baik. Dan semoga permasalahan terselesaikan gitu loh. Tidak ada salahnya kita meminta izin walaupun hanya terinspirasi, setidaknya keluarga merasa dihargai. Oke, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Bye bye Gibi.